Salam, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Seprianto Tapatap, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas A, semester 1, NIM 1.04.2022.0001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologis. Landasan psikologis menjelaskan bahwa psikologi merupakan tingkah laku individu. Landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling adalah memberikan kepemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini sangat penting karena di bidang garapan, bimbingan dan konseling adalah perilaku klien, yaitu perilaku klien yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Tingkah laku individu tidak terjadi dalam keadaan kosong, melainkan mengandung latar belakang, latar depan, sangkut paut, dan isi tertentu. Tingkah laku berlangsung dalam lingkungan. Landasan psikologi merupakan landasan yang memberikan kepemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang yang pertama, motif dan motivasi, yang kedua, pembawaan dan lingkungan, yang ketiga, perkembangan individu, yang keempat, belajar, dan yang kelima, kepribadian. Yang pertama, motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang mengarahkan seseorang berperilaku, baik motif primer yaitu motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki oleh individu semenjak dia lahir, seperti rasa lapar, bernapas, dan sejenisnya, maupun motif sekunder yang terbentuk dari hasil belajar, seperti reaksi memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu dan sejenisnya. Selanjutnya, motif-motif tersebut diaktifkan dan digerakkan baik dari dalam diri individu atau motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik, menjadi bentuk perilaku instrumental atau aktivitas tertentu yang mengarah pada suatu tujuan. Yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Pembawaan yaitu segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan, yang mencakup aspek-aspek psikofisik seperti struktur otot, warna kulit, golongan darah, bakat, kecerdasan, atau ciri-ciri kepribadian. Tertentu. Pembawaan pada dasarnya bersifat potensial yang perlu dikembangkan dan untuk mengoptimalkan dan mewujudkan bergantung pada lingkungan di mana individu itu berada. Pembawaan dan lingkungan setiap individu akan berbeda-beda.
Ada individu yang memiliki pembawaan yang tinggi dan ada pula yang sedang atau bahkan rendah. Misalnya dalam kecerdasan, ada yang sangat tinggi atau jenius, ada yang normal, bahkan ada yang sangat kurang. Demikian pula dengan lingkungan, ada individu yang dibesarkan dalam lingkungan atau kondusif dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga segenap potensial bawaan yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Namun, ada pula individu yang hidup dan berada dalam lingkungan yang kurang kondusif dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas, sehingga segenap potensial bawaan yang dimilikinya tidak dapat berkembang dengan baik dan menjadi tersia-siakan. Yang ketiga, perkembangan individu. Perkembangan individu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi hingga akhir hayatnya. Di antaranya meliputi aspek fisik dan psikomotorik, bahasa dan kognitif atau kecerdasan, moral dan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan individu yang dapat dijadikan sebagai rujukan antara lainnya: yang pertama, teori dari MC Sanders tentang pentingnya dorongan biologis dan kultural dalam perkembangan individu. Yang kedua, tentang teori dari Freud tentang perkembangan dorongan seksual. Yang ketiga, teori dari Erikson tentang perkembangan psikososial. Yang keempat, teori dari Piaget tentang perkembangan kognitif. Yang kelima, teori dari Kohlberg tentang perkembangan moral. Yang keenam, teori dari Sunker tentang perkembangan karir. Yang ketujuh, teori dari Burkhardt tentang perkembangan sosial. Yang kedelapan, teori dari H.P. Hulse tentang tugas-tugas perkembangan individu semenjak masa bayi sampai dengan masa dewasa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, konselor harus memahami berbagai aspek perkembangan individu yang dilayani, sekaligus dapat melihat arah perkembangan individu di masa depan serta keterkaitannya dengan faktor pembawaannya dan lingkungan. Yang keempat, belajar. Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar pada psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak dapat bertahan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Yang kelima, kepribadian. Kepribadian hingga saat ini, para ahli tampaknya belum menemukan rumusan tentang kepribadian secara bulat dan komprehensif. Untuk menjelaskan tentang kepribadian individu, terdapat beberapa teori kepribadian yang sudah banyak dikenal, di antaranya teori psikoanalisa, yang kedua teori analitik,
Yang ketiga, teori sosial psikologi. Yang keempat, teori personologi. Yang kelima, teori medan. Yang keenam, teori psikoindividual. Yang ketujuh, teori stimulus dan respon, dan sebagainya.